Halo Sobat Trunojoyo, kembali bersama saya Nia selaku pembawa podcast pada kesempatan kali ini. Nah Sobat Trunojoyo pastinya udah penasaran dong siapa sih tamu kita pada kesempatan kali ini. Nah baik aja kita langsung perkenalan ya. Halo Kak. Ya, halo. Kalau boleh tahu sebelumnya namanya siapa nih Kak? Saya Wahab, panggilannya Wahab. Oh Kak Wahab ya. Kalau boleh tahu lulusan ITN tahun berapa? Saya lulus 2022 pada waktu itu kalau nggak salah bulan Maret. Bulan Maret. Iya. Nah, ini Kak Wahab ini merupakan salah satu dari penerima beasiswa LPDP. Ya. Kalau boleh tahu gimana Kak ceritanya? Iya betul. Saya merupakan salah satu penerima beasiswa LPDP. Waktu itu saya daftar tahun 2023 di gelombang pertama gitu. Dan waktu itu saya lulus kan tahun 2022 bulan Maret ya. Jadi saya nunggu sekitar 1 tahun untuk daftar LPDP dan kedua alhamdulillah keterima seperti itu. Dan saya dari ekonomi syariah dan sekarang juga S2-nya ambil ekonomi syariah juga. Wah keren banget. Kalau boleh tahu kakaknya nih keterima LPDP di kampus mana Kak? Saya keterima di alhamdulillah Unair. Oh di UNER. Ya. Dekat sini, dekat Madura. Dekat Madura ya. Nah kan pastinya nih teman-teman yang nonton ini juga ada beberapa yang nggak tahu nih Kak apa itu LPDP. Mungkin kakak bisa kasih tahu gambaran besarnya aja LPDP ini apa? Jadi LPDP itu kalau kita jabarkan ya atau akronimnya itu kalau kepanjangan dari Lembaga Pengelola Dana Pendidikan. Nah kebetulan itu merupakan suatu lembaga yang ada di bawah naungan Kementerian Keuangan. Nah LPDP itu bekerja sama dengan beberapa kementerian untuk mengcover dan menciptakan pendidikan yang untuk Indonesia gitu. Karena memang di Indonesia ini kan negara memberikan amanah gitu ya, bahwa di dalam undang-undang itu kan ada disebutkan negara itu menjamin untuk menciptakan kecerdasan kehidupan bangsa gitu ya. Jadi LPDP ini dibentuk untuk menciptakan generasi muda khususnya di Indonesia gitu yang mempunyai pendidikan tinggi dan juga berkualitas tentunya gitu. Dan di LPDP ini tentunya banyak sekali programnya, tidak hanya di bidang pendidikan tapi juga bidang riset yang kemudian juga bekerja sama dengan Kementerian Pendidikan. Kemudian nanti bisa lebih lengkapnya ya penjelasannya nanti di webnya LPDP gitu ya, LPDP RI gitu. Buat teman-teman berarti yang penasaran LPDP ini apa lebih jelasnya lagi bisa tadi itu mencari. Nah untuk LPDP ini beasiswanya untuk S2, S3 atau S1 bisa Kak? Sementara ini yang saya ketahui LPDP itu S2 dan S3. Untuk S1 itu secara spesifik belum ada yang membiayai ke sana, cuman di LPDP itu ada namanya program kolaborasi. Program kolaborasi itu antara Kementerian Keuangan dengan Pendidikan. Salah satu yang kemudian teman-teman banyak sekarang kayak MBKM Riset, Kampus Merdeka itu kan ya? Iya Kak, lagi banyak sekali. Benar, itu magang industri dan seterusnya itu merupakan salah satu bentuk kolaborasi antara Kementerian Keuangan dan Kementerian Pendidikan yang kemudian itu dikelola oleh LPDP gitu. Gitu sih. Dulu waktu kakak daftar LPDP ini pertama tuh dapat info dari mana? Terus pasti susah banget ya Kak ya biar bisa lolos ini. Waktu itu untuk informasinya, kebetulan kan saya juga pemburu beasiswa ya. Oh iya. Karena memang dari keluarga yang biasa aja gitu. Sehingga dan juga saya memang dari dulu niat untuk kuliah lagi gitu kan, dan juga belum memungkinkan untuk bisa daftar mandiri seperti itu. Dan kemudian waktu itu cari-cari, kebetulan informasinya dapat dari senior dan termasuk beliau juga teman dekat saya, dan saya selalu melihat perjalanannya dan ternyata beliau keterima LPDP gitu, dan saya mencari tahu bahwa LPDP itu apa gitu. Akhirnya saya mencari tahu dan ternyata memang sangat bergengsi di Indonesia gitu ya, dan juga banyak peminatnya dan testimoninya cukup luar biasa juga. Akhirnya saya mencoba untuk memantaskan diri gitu, untuk mendaftarkan LPDP. Jadi memang informasinya dapat dari rekan saya, begitupun juga saya cari lebih lanjut di webnya. Jadi teman-teman nanti dipantengin aja ya di webnya gitu. Tuh. Nah ini kan beasiswa untuk lanjut S2 itu kan sebenarnya banyak ya Kak, bukan hanya LPDP saja. Iya. Nah yang membedakan LPDP dengan jalur beasiswa yang lainnya apa Kak? Yang membedakan
menurut saya ada beberapa aspek ya sebenarnya yang mungkin menjadi perhatian kita sebagai pemburu beasiswa ya untuk teman-teman. Salah satu yang menjadi pembeda menurut saya di LPDP itu yang mungkin menjadi incaran utamanya adalah support dari LPDP itu sendiri. Jadi memang LPDP itu memberikan support yang sangat luar biasa. Mungkin yang teman-teman lihat termasuk yang sudah lulus LPDP itu yang dirasakan itu termasuk support biaya hidup. Jadi teman-teman yang udah keterima udah nggak usah mikir lagi lah, pasti hidup gitu ya insya Allah gitu ya untuk dana itu. Terus kemudian supportnya juga tidak hanya itu, tetapi juga ketika teman-teman punya prestasi, LPDP benar-benar memberikan award gitu ya, memberikan reward gitu ya untuk teman-teman yang berprestasi. Sehingga ini yang mendukung para awardee untuk terus memompa dirinya sehingga menjadi insan yang berprestasi gitu. Terus tidak hanya itu sih sebenarnya. Yang menarik bagi saya dan ini menjadi pembeda LPDP dengan pemberi dana lain atau beasiswa lainnya gitu. Itu LPDP punya ekosistem yang cukup unik menurut saya ya. Ekosistemnya itu jadi LPDP itu punya kayak komunitas gitu. Jadi kalau misalkan udah keterima LPDP, nanti itu ada namanya kelurahan. Kelurahan itu ada di kampus-kampus gitu. Itu yang kemudian mengcover teman-teman LPDP untuk mengembangkan diri dan seterusnya. Bahkan tidak hanya itu, setelah lulus dari perkuliahannya, dari masa studinya, LPDP juga membuat sebuah semacam komunitas gitu ya namanya Mata Garuda yang kemudian mengumpulkan para alumni LPDP yang nanti kemudian sharing bareng, bikin event bareng, merencanakan kontribusi bareng untuk Indonesia gitu. Nah bahkan ini yang paling unik, yang menjadi kelebihan utamanya LPDP yang saat ini memang saya rasakan ya. Bahwa suportif tadi yang saya katakan itu tidak hanya sesama untuk penerima beasiswa LPDP gitu, tetapi para awardee-nya itu sangat terbuka, bahkan sangat mendukung sekali bagi teman-teman yang mau daftar di LPDP. Maka dari itu banyak sekali sekarang komunitas-komunitas para awardee untuk memberikan mentoring secara gratis, bahkan pembinaan secara komprehensif gitu, itu dari para awardee-nya gitu. Jadi sangat solid dan suportif menurut saya gitu. Mendengar dari penjelasan dari kakak tadi pasti teman-teman Trunojoyo ini tertarik kak. Nah, jika kita memiliki keinginan untuk melanjutkan S2 dan menuju jalur beasiswa LPDP, nah mungkin ada tips buat kita kak, gimana biar kita bisa lolos? Tips ya sebenarnya kalau tips itu lebih bagi saya saya jalani aja sih, orangnya udah jalani aja. Cuman memang yang pertama yang menjadi tips ya, bisa dikatakan tips kali ya, bisa. Mungkin ya. Bagi saya itu yang pertama memang niat sih sebenarnya, karena memang tanpa dipungkiri bahwa niat itu juga bisa mendorong kita untuk semangat belajar dan mempersiapkan diri gitu. Karena yang terpenting di LPDP itu bagaimana kemudian kita mampu mengenali diri kita, dan dari pengenalan diri itulah kemudian nantinya menjadi bahan kita untuk merayu lah istilahnya gitu ya, meyakinkan para pewawancara di LPDP itu gitu. Jadi yang pertama harus niat itu harus benar-benar ya, karena memang ada ya banyak orang yang mungkin tujuan S2-nya masih belum tertata gitu ya. Nah di LPDP itu ketika kita memilih untuk daftar LPDP, maka yang pertama kali pertanyaan yang harus disiapkan adalah kenapa Anda mau lanjut S2 gitu. Nah ketika pertanyaan itu hadir, maka kita harus siap menjawabnya. Jangan hanya kemudian ingin kuliah aja gitu ya, atau mungkin hanya biar tidak nganggur gitu ya. Tidak seperti itu jawabannya. Makanya tadi niat mengenali diri itu penting untuk menjawab pertanyaan itu, sehingga kemudian nanti kita tahu kuliahnya di mana, jurusan yang akan diambil apa, dan bahkan apa yang akan kita lakukan di S2 itu kita sudah tahu gitu ya rencananya. Itu yang kemudian nanti digunakan oleh kita untuk meyakinkan pewawancara di LPDP sehingga mereka semuanya bisa menerima kita gitu. Jadi tips yang pertama ya niat, ya persiapan diri untuk mengenali diri itu, juga memperbanyak portofolio lah, kegiatan-kegiatan sosial, kegiatan-kegiatan yang produktif, dan yang terakhir tentunya jalur langit ya gitu ya. Betul banget kalau itu kak. Ya itu kan karena jalur darat itu sekarang macet ya. Jadi yang longgar itu jalur langit sih sebenarnya. Nah itu jangan dilupakan. Jadi buat teman-teman Trunojoyo yang berminat seperti kakaknya ini dapat beasiswa ke UNER.
Wah, keren banget itu Kak. Berarti harus niat yang pertama, kemudian harus mempersiapkan semuanya. Nah, untuk LPDP ini ada tesnya kah? Iya, tentunya ada. Dan tesnya itu apa aja ya gitu ya? Iya Kak. Tesnya itu ada 3 sih sebenarnya. Yang pertama itu tes administrasi, yang kedua tes akademik atau bakat skolastik, dan yang ketiga itu tes wawancara. Kalau administrasinya tentunya hal-hal yang berkaitan dengan administrasi ya, seperti Iya. contohnya TOEFL gitu, SI juga, dan rekomendasi dan lain sebagainya macamnya. Artinya hitam di atas putih. Dan LPDP sangat menjunjung integritas. Jadi benar-benar teman-teman ketika berniat untuk mendaftarkan LPDP, untuk arsipnya atau berkas-berkasnya benar-benar berkas asli gitu ya. Jangan sampai kemudian pakai TOEFL yang tidak asli gitu ya. Wah, Jadi- tidak boleh itu ya Kak. Iya, nggak boleh itu kalau di LPDP. Makanya itu perlu diperhatikan. Dan yang kedua itu potensi akademik itu kayak SBMPTN sih. Jadi kita mengulang lagi nanti. Oh, Ah. bertes kayak gitu lagi. Iya, ya, Kak? benar. Dan yang ketiga itu kalau lolos potensi akademiknya nanti diwawancara. Nah, biasanya yang paling challenging gitu ya di wawancara ini. Banyak yang lolos di tahap 1, tahap 2 di administrasi sama akademik, tapi banyak yang berguguran di sana di wawancara gitu. Kayaknya sulit banget ya Kak dia. Agak sulit juga sih. Gimana? Kalau rezekinya insya Allah dapat. Intinya persiapkan aja gitu ya. Gitu. Nih Kak, tadi kita sudah bahas banyak sekali nih manfaat dari LPDP ini jika kita mendapat beasiswa tersebut ya. Nah, mungkin ada Kak sedikit kekurangan atau bisa dikatakan ya yang kurang dari LPDP, mungkin ada dari kakaknya. Kalau saya pribadi sebagai penerima beasiswa LPDP dan Ya. sebenarnya masih berjalan 1 semester gitu ya, masih baru juga sebenarnya. Dan selama ini saya melihat dan benar-benar saya rasakan ya masih belum ada kekurangan sih ya sebenarnya dia, bahkan mungkin banyak lebihnya. Paling juga kalau misalkan kita mencari kekurangannya paling di sistem aja sih, kayak misalkan aplikasi pendaftarannya itu kan sebenarnya mungkin kalau misalkan dikatakan kekurangan bukan kekurangan yang berarti ya, karena memang berkaitan dengan sistem itu sebenarnya apapun itu sistem itu terus harus di upgrade gitu, tetap di develop gitu ya. Jadi mungkin yang saya rasakan selama ini masih seputar itu saja sih Kak gitu. Nah, berarti ini benar-benar untuk beasiswa LPDP ini sangat recommended ya teman-teman Trunojoyo ya. Insya Allah iya, harus dicoba. Nah, betul banget tuh. Yang pertama harus niat ya Kak ya. Benar. Dan jangan lupa jalur langit itu Benar. tadi. Iya. Nah, untuk kakak, menurut kakak kita itu harus mempersiapkan beasiswa LPDP ini dari semester berapa, atau dulu kakak ini sudah memulai mempersiapkan dari maba mungkin? Saya mempersiapkannya setelah lulus sih. Setelah lulus. Karena memang sedari awal Hmm. saya kan dulu juga aktif di organisasi dan juga masih belum sempat untuk memikirkan beasiswa apa yang relevan. Bahkan saya tahu informasi itu kan sebenarnya udah mencari info itu sudah mau lulus kan, seperti itu. Jadi ya sebenarnya idealnya kalau misalkan teman-teman memang sudah niat untuk kuliah gitu ya dan sudah tahu LPDP, maka ya sebenarnya tidak ada waktu yang lebih lebih tepat gitu ya. Ya setidaknya menurut saya lebih cepat lebih baik gitu ya. Kalau misalkan teman-teman misalkan ada teman-teman semester 3 katakanlah seperti itu ya, udah tahu informasi LPDP kayak begini dan mau punya niatan untuk kuliah S2, jadi menurut saya udah persiapkan dari itu. Mungkin apa yang perlu dipersiapkan? Perbanyak portofolio, kegiatan-kegiatan produktif, kegiatan-kegiatan sosial, prestasi, dan hal-hal yang menunjang. Termasuk mungkin kalau misalkan mau keluar negeri, dipersiapkan bahasa Inggrisnya dari sekarang gitu. Jadi idealnya ya secepat mungkin, ketika udah tahu dan punya niat untuk kuliah ya sudah dipersiapkan aja. Nah, jadi untuk mahasiswa semester akhir ini jangan khawatir, belum terlambat ya Kak ya. Gak ada terlambatnya. Selagi masih ada waktu, bisa dicoba. Ini tadi menyinggung dari yang Kakak sampaikan sedikit tadi, kalau LPDP ini bisa ke luar negeri ya Kak. Nah, untuk persyaratannya itu apakah sama dengan di dalam negeri? Tentunya ada persamaan dan tentunya juga ada perbedaannya gitu. Kalau persyaratannya secara detail
saya belum tahu secara spesifik apa ya, mungkin karena di luar negeri kita perlu visa dan sebagainya macamnya. Tapi kalau daftarnya nggak perlu seperti itu. Dan terpenting sih sebenarnya yang menjadi pembedanya, contohnya misalkan sertifikat TOEFL, kalau itu di dalam negeri. Kalau di luar negeri itu butuhnya IELTS gitu. Karena kampus-kampusnya butuhnya IELTS gitu. Jadi ya kayak seperti itu sih. Jadi hampir semuanya sama, cuman paling yang membedakan itu grade-nya. Karena kan nggak mungkin ya untuk kuliah di luar negeri kita pakai TOEFL yang skornya 450 sekian gitu ya. Kita juga harus butuh harus menyesuaikan gitu. Karena di luar negeri idealnya ya IELTS gitu ya. Itu ya pembedanya. Terus kemudian mungkin apalagi ya pembedanya. Saya rasa sama sih, paling ya itu aja ya. Kayak misalkan tadi skor TOEFL dan seterusnya. Dan tentunya juga persiapannya lebih matang karena yang kita hadapi adalah environment yang ada di luar dan tentunya beda dengan yang ada di Indonesia. Kita bakal ketemu sama bule-bule gitu, bahkan juga Pak Le ya. Lebih sulit lagi lebih sulit lagi gitu ya nanti. Jadi ya memang harus dipersiapkan gitu. Minimal ya bahasa Inggrisnya harus bagus lah gitu. Berarti tips selanjutnya adalah belajar bahasa Inggris teman-teman. Ini penting banget. Iya benar. Kalau yang pada tahun kakak itu 2023, apakah ada perubahan dengan sekarang TOEFL-nya itu kak, skornya? Nah, untuk perubahannya ini informasi terbaru nih buat teman-teman. Informasi terbaru untuk teman-teman yang ingin daftar LPDP, wabil khusus ya, khususan untuk teman-teman yang keluarganya penerima bantuan sosial seperti PKH yang tercatat di DTKS, itu bisa daftar jalur LPDP Prasejahtera. Nah, informasi terbarunya di gelombang kedua tahun 2024 ini, untuk pendaftar Prasejahtera itu dibebaskan TOEFL. Jadi nggak perlu sertifikat TOEFL. Gitu. Itu yang menjadi pembeda. Kalau dulu di masa saya itu minimal 400. Gitu. Minimal 400. Kalau sekarang itu Prasejahtera nggak usah. Jadi teman-teman dulu di masa saya, termasuk saya pribadi, ketika mau daftar itu kan baru lulus ya, mau daftar gitu ya. Jadi saya tuh waktu itu memikirkan gimana cara dapatnya sertifikat TOEFL. Bukan hanya mau dapat skor 400, tapi juga kan perlu kursus dan juga perlu bayar untuk tesnya kan, dan itu juga nggak murah. Itu menjadi masalah utama ketika mempersiapkan administrasi yang namanya TOEFL gitu. Tapi sekarang untuk teman-teman, nah itu udah mudah nih sekarang sebenarnya ya untuk Prasejahtera, tinggal masuk aja assalamualaikum gitu. Jadi gak ada lagi nih teman-teman Trunojoyo yang bilang aku nggak bisa bahasa Inggris, nggak bisa ya kak, udah tidak ada alasan itu. Udah nggak ada alasan lagi. Gitu. Bisa banget sekarang, jadi meskipun nggak bisa bahasa Inggris bisa coba tadi tips dari kakaknya tadi yang Prasejahtera. Oh ya kak, ini dari tadi kita kan bahasnya LPDP ini memberikan beasiswa. Nah LPDP ini apa selain beasiswa ada memberikan bantuan lain? Atau mungkin selain beasiswa itu kak? Di LPDP ini sebenarnya banyak programnya dan itu menggunakan istilahnya itu dana abadi. Dana abadi itu kemudian ada dana riset, ada dana pendidikan dan juga ada dana kebudayaan kalau nggak salah gitu. Jadi memang di LPDP itu tidak hanya memberikan beasiswa tapi juga mensupport penelitian gitu. Termasuk tadi yang saya sebutkan itu ada program kolaborasi ya dengan Kementerian Pendidikan. Nah itu program-program seperti kampus Merdeka Belajar gitu juga sebenarnya itu disupport oleh LPDP seperti itu. Berarti banyak banget ini ya kak ya kegiatan dari LPDP ini yang sebenarnya sudah dirasakan sama mahasiswa sejak S1 ya kak, seperti MBKM tadi. Nah jadi teman-teman ini yang tertarik untuk beasiswa S2 LPDP, apalagi tadi disupport full biaya ya kak. Nah kalau untuk kebutuhan pribadi itu juga disupport berarti? Tentunya. Jadi di LPDP itu yang menggiurkan ya mungkin sebagian orang itu kalau misalkan memang kalau benar-benar kita terbatas, biasanya kan orang kalau misalkan dari keluarga yang sederhana gitu ya, mau kuliah tapi nggak punya dana dan melihat dana dari LPDP pasti sangat senang dan menggiurkan lah gitu ya, karena untuk dananya itu bermacam-macam ya.
Yang pertama yang di cover itu adalah tentunya dana pendidikannya ya. Artinya nggak usah bayar sama sekali gitu. Mulai dari pendaftaran sampai lulus nanti gitu. Terus yang kedua itu ada dana namanya dana kehidupan. Jadi kayak misalkan kos, makan, jajan gitu ya. Itu udah dikasih LPDP itu setara dengan UMR. Katakanlah misalkan kalau di Surabaya itu dikasih 5 juta dalam sebulannya gitu. Kemudian juga ada dana kedatangan. Dana kedatangan itu ketika kita datang pertama kali misalkan ke Surabaya nih saya gitu. Itu dapat 2 kali biaya hidupnya tadi gitu untuk awal-awal gitu ya. Terus kemudian ada dana buku itu 1 tahunnya 10 juta gitu. Jadi kalau misalkan teman-teman koleksi PDF gitu ya, Google Book gitu ya gratis gitu ya, itu banyak uangnya gitu. Cuman ya memang itu harus digunakan untuk hal-hal yang mendukung pembelajaran karena memang di era saat ini tentunya tidak hanya buku yang berwujud fisik ya, banyak sekali aplikasi atau software yang harus kita berlangganan untuk mendukung pendidikan itu juga penting, bisa dialokasikan untuk itu. Juga ada untuk asuransi barangkali sakit itu juga LPDP sampai memikirkan di cover itu. juga itu iya, Kak. benar. Keren banget kan. Jadi memang saya katakan bahwa teman-teman tidak usah memikirkan tentang kehidupannya lagi ya, dalam artian untuk tidak bisa makan, tidak bisa main, tidak bisa ini gitu ya. LPDP sudah mengcover itu, bahkan ketika kita berprestasi pun LPDP memberikan reward yang tentunya tidak sedikit gitu. Jadi misalnya teman-teman nanti mau tahu detailnya apa aja itu bisa diakses di webnya LPDP itu nanti kalau lihat banyak sekali A B C D E gitu. Jadi udah banyak. Nah, ini kan tadi kita sudah bahas banyak sekali LPDP, banyak sekali ilmu yang bisa kita dapatkan dari kakaknya juga. Mungkin untuk terakhir ini Kak ya, kakak ini bisa memberikan motivasi atau apa yang ingin disampaikan kepada Sobat Trunojoyo yang ingin mendaftarkan beasiswa LPDP. Kalau motivasi ya sebenarnya lebih saya belajar dari pengalaman saya pribadi dan barangkali pengalaman yang saya lakukan, pengalaman yang saya rasakan ini mampu memotivasi buat teman-teman semuanya ya untuk kemudian mendaftarkan LPDP gitu. Sebenarnya untuk mendaftar LPDP itu orang banyak mengatakan itu susah. Tapi sesusah apa sih? Sesusah ketika kita tidak mampu mengenali diri kita gitu. Kalau misalkan itu sih, itu benar-benar hal yang menjadi poin atau yang perlu digarisbawahi bagi saya karena memang dulu masalah saya itu di situ gitu. Ketika saya tidak lolos di pertama kalinya di situ gitu ya. Jadi teman-teman kalau misalkan punya niat untuk lanjut studi, jadi nggak usah khawatir memikirkan dana. Sekarang pemerintah sudah cukup memberikan support yang luar biasa bagi kita. Yang perlu kita persiapkan adalah diri kita aja gitu ya. Harus benar-benar dipersiapkan. Dan yang utama sebagai insan ini generasi milenial ya gitu ya, banyak sekali tantangannya, tidak hanya eksternal tapi internal itu cukup berkecamuk di dalam diri kita gitu, mulai dari malas terus kemudian distraction yang lainnya gitu. Makanya kita harus mampu keluar dari zona itu, intinya keluar dari zona nyaman lah gitu. Kemudian untuk teman-teman jangan pernah khawatir untuk tidak keterima LPDP gitu ya. Jadi jangan menyerah sebelum mencoba. Bahkan kata Muhammad Al-Fatih itu kan beliau mengatakan bahwa jangan sampai kita itu bilang menyerah sebelum kita mencoba, bahkan ya kita harus bahkan sampai mengorbankan apapun ya harus kita lakukan gitu. Karena setiap kita menginginkan sesuatu pasti ada hal yang dikorbankan gitu. Nah, yang terpenting di dalam sebuah proses itu tidak hanya kita berjuang ini sebenarnya yang lebih ditekankan saya pribadi dan juga teman-teman ketika diskusi gitu ya. Jadi banyak teman-teman saya itu yang kok ketika dipikir-pikir semua apa yang saya capai termasuk LPDP ini bukan hanya semata-mata karena kehebatan saya gitu. Tidak hanya semata-mata karena prestasi saya gitu. Tapi investor terbesarnya itu adalah jalur langitnya. Itu tidak jalur langit itu mungkin kalau mengandalkan diri yang mungkin kadang sholat belum teratur gitu ya. Tetapi ada orang tua yang senantiasa mendoakan. Jadi teman-teman yang terpenting jalur langit, berbakti kepada orang tua itu menjadi salah satu alasan untuk teman-teman mudah
tips paling ampuh lah istilahnya untuk Bener itu Kak. keterima LPDP gitu. Dan yang terpenting apa yang kita inginkan itu tidak harus itu gitu ya. Karena ketika kita menginginkan sesuatu pasti ada banyak cara dan banyak jalan untuk kita bisa merasakannya gitu. Karena yang terbaik menurut kita kan juga menurut Allah belum baik gitu. Jadi positif, stay positive thinking Betul. dalam semua prosesnya. Itu tadi benar-benar sangat memotivasi saya, apalagi sudah semester akhir ini Kak. Semester berapa sekarang? Semester 6. Semester 6. Masih ada 7 dan 8 kan? Ini sangat benar-benar memotivasi saya untuk bisa lanjut S2, apalagi yang sudah tadi dijelaskan kakaknya itu benar-benar tertarik. Pastinya Sobat Trunojoyo ini lebih tertarik daripada saya. Nah, sekian dari kami. Terima kasih banyak kepada Terima kasih, kakak juga yang sudah hadir, menyempatkan waktunya, memberikan kita motivasi dan juga menjelaskan mengenai LPDP beasiswa ini. Saya Nia selaku pembawa podcast pada kesempatan kali ini mengundurkan diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.